Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS metodologi penelitian. Dalam tugas kali ini, saya mengambil variabel dari komponen assessment as learning, yaitu pemberian umpan balik atau feedback dan self-assessment. Dari beberapa jurnal yang saya pelajari, terdapat beberapa state of the art. Yang pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Kurniawati dan kawan-kawan menemukan bahwa pemberian corrective feedback pada pekerjaan rumah dapat mengurangi miskonsepsi siswa dalam materi gelombang di SMP. Dengan kelompok yang menerima feedback langsung menunjukkan penurunan miskonsepsi paling besar. Yang kedua, jurnal penelitian yang ditulis oleh Abdurrahman dan kawan-kawan menyatakan bahwa bentuk dan metode pemberian feedback memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman siswa, baik dalam mata pelajaran eksakta seperti fisika dan matematika, maupun dalam konsep yang lebih kompleks. Sementara itu, Fitriana dan Izzati dalam studi mereka menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran carousel feedback tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, tetapi juga sikap kreatif mereka. Sementara itu, dalam jurnal-jurnal assessment self-assessment ditemukan pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Fitria Sangaji menemukan bahwa self-assessment berhubungan positif dengan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah kimia fisika. Kemudian, Fahimi dan Rahimi dalam jurnal penelitian mereka menunjukkan bahwa self-assessment dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa English as foreign language. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal penelitian yang ditulis oleh Al-Ishaqi dan Triana yang menyoroti potensi self-assessment sebagai alat formatif yang berkontribusi pada pengembangan keterampilan dan pencapaian belajar di berbagai konteks pendidikan. Kemudian dari jurnal-jurnal tersebut ditemukan research gap, yaitu berupa empirical gap. Pertama, jenis feedback yang digunakan sebagai variabel masih sangat terbatas. Penggunaan descriptive feedback belum atau tidak banyak diteliti. Kemudian gap yang kedua yaitu belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji dampak pemberian descriptive feedback dan self-assessment terhadap self-efficacy atau keyakinan diri siswa dalam konteks pembelajaran. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa self-efficacy memainkan peran yang sangat penting untuk mendorong motivasi siswa dan juga ketahanan mereka dalam mengatasi berbagai tantangan akademik. Dari research gap inilah saya ingin meneliti penelitian yang berjudul pengaruh descriptive feedback dan self-assessment terhadap self-efficacy siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian descriptive feedback dan self-assessment terhadap self-efficacy siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP. Untuk metode populasi dan sampel, untuk penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Untuk populasi, saya ambil siswa SMPN 1 Sukajaya, Kabupaten Bogor, dan mengambil sampel siswa kelas 7 yang dibagi dalam kelompok eksperimen dan kontrol.
Demikianlah desain penelitian yang saya buat berdasarkan hasil literatur review mengenai pemberian umpan balik dan juga self-assessment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.